Anies menang unggul jauh Prabowo dan kandidat capres lainnya di polling tokoh NU. Dengan kontestasi politik besar Republik ini pada tahun 2024, beliau kan sudah dideklarasikan oleh salah satu partai. Tentu ini ya tidak tertutup kemungkinan bahwa ada dinamika yang berkembang di tengah-tengah warga. Tetapi saya melihat bahwa Anies filosofinya itu sudah sukses. Saya pikir sebenarnya hal yang wajar ya, hal yang wajar karena hanya Anies yang dapat momentum politik begitu. Prabowo masih ya biasa-biasa saja, meskipun kemarin dia sudah mengumumkan bahwa Gerindra mencalonkan presiden begitu ya. Kemudian Ganjar Pranowo ini momentumnya sebenarnya di awal tahun kemarin gitu, yang diindikasi indikatornya adalah banyaknya deklarasi relawan nih. Ini soal yang menarik ya. Ketika seorang pengamat ini mengatakan, waduh, mengkhawatirkan Anies akan menangkan pertarungan karena memang disambut di mana-mana dan terus mendorong agar Ganjar Pranowo segera dicapreskan. Kira-kira begitu ya. Anies menang unggul jauh Prabowo dan kandidat capres lainnya di polling tokoh NU. Tokoh Nahdlatul Ulama Umar Hasibuan atau yang akrab disapa Gus Umar membuat polling kandidat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Cawapres dan Cawapres 2024 pilihan kalian, vote ya guys. Tulis Gus Umar membuka polling kandidat pasangan Pilpres 2024 di akun Twitter miliknya. Di dalam polling tersebut, Gus Umar menyodorkan 4 simulasi kandidat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. 4 pasangan tersebut yaitu Prabowo Subianto, Muhaimin Iskandar atau Caimin, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ganjar Pranowo, Erick Thohir dan Puan Maharani Sandiaga Uno. Tentu itu yang selama ini apa yang sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem menunjukkan hasil yang signifikan. Tentu ini yang menjadi catatan penting. Apa yang selama ini digoreng ya, apa yang selama ini menjadi insinuasi itu nggak terbukti ya. Ini menunjukkan bahwasanya Anies berangkat dari nomor 3, naik nomor 2, naik nomor 1, dan tentu kita berharap ini konsisten dan semakin lama seperti snowball effect ya. Tambah naik dan kemudian sampai di Februari 2024. Ya, nadi itu kami rasakan ketika kami melakukan safari bersama Pak Anies ya. Dan itu benar-benar menjadi sebuah gelombang besar bagaimana emosi publik itu hadir bersama Pak Anies. Saya pikir sebenarnya hal yang wajar ya, hal yang wajar karena hanya Anies yang dapat momentum politik begitu. Prabowo masih ya biasa-biasa saja, meskipun kemarin dia sudah mengumumkan bahwa Gerindra mencalonkan presiden begitu ya. Kemudian Ganjar Pranowo ini momentumnya sebenarnya di awal tahun kemarin gitu, yang diindikasi indikatornya adalah banyaknya deklarasi relawan nih. Dekat istana. Jadi nggak ada rasionalnya, nggak ada pembenaran terhadap itu. Kalau kita ingin setiap kandidat mengucapkan visi misinya itu, nah biarkan dia bicara di mana aja tuh. Dia bicara di kampus, nah itu paling bagus untuk menguji intelektualitasnya. Kalau dia bicara di rumah ibadah, itu untuk menguji etikabilitasnya. Kan itu intinya kan. Kalau dia datang ke pers, yang lebih bagus untuk melihat kemampuan bahasa tubuh dia berhadapan dengan jurnalis-jurnalis kritis. Kan itu intinya tuh. Jadi sebetulnya hal-hal yang sifatnya ingin menghalangi itu yang dipakai. Mestinya menganjurkan, bukan menghalangi kan. Jadi prinsip pertama di dalam kampanye itu semua boleh kecuali yang dilarang itu. Dengan kontestasi politik besar Republik ini pada tahun 2024, beliau kan sudah dideklarasikan oleh salah satu partai. Tentu ini ya tidak tertutup kemungkinan bahwa ada dinamika yang berkembang di tengah-tengah warga. Tetapi saya melihat bahwa Anies filosofinya itu sudah sukses. Ini soal yang menarik ya. Ketika seorang pengamat ini mengatakan, waduh, mengkhawatirkan
Anies akan menangkan pertarungan karena memang disambut di mana-mana dan terus mendorong agar Ganjar Pranowo segera dicapreskan. Kira-kira begitu ya. Anies menang unggul jauh Prabowo dan kandidat capres lainnya di polling tokoh NU. Tokoh Nahdlatul Ulama Umar Hasibuan atau yang akrab disapa Gus Umar membuat polling kandidat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Cawapres dan Cawapres 2024 pilihan kalian, vote ya guys. Tulis Gus Umar membuka polling kandidat pasangan Pilpres 2024 di akun Twitter miliknya. Di dalam polling tersebut, Gus Umar menyodorkan 4 simulasi kandidat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. 4 pasangan tersebut yaitu Prabowo Subianto, Muhaimin Iskandar atau Caimin, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ganjar Pranowo, Erick Thohir dan Puan Maharani Sandiaga Uno. Saya pikir sebenarnya hal yang wajar ya, hal yang wajar karena hanya Anies yang dapat momentum politik begitu. Prabowo masih ya biasa-biasa saja, meskipun kemarin dia sudah mengumumkan bahwa Gerindra mencalonkan presiden begitu ya. Kemudian Ganjar Pranowo ini momentumnya sebenarnya di awal tahun kemarin gitu, yang diindikasi indikatornya adalah banyaknya deklarasi relawan nih. Tentu itu yang selama ini apa yang sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem menunjukkan hasil yang signifikan. Tentu ini yang menjadi catatan penting. Apa yang selama ini digoreng ya, apa yang selama ini menjadi insinuasi itu nggak terbukti ya. Ini menunjukkan bahwasanya Anies berangkat dari nomor 3, naik nomor 2, naik nomor 1, dan tentu kita berharap ini konsisten dan semakin lama seperti snowball effect ya. Tambah naik dan kemudian sampai di Februari 2024. Ya, nadi itu kami rasakan ketika kami melakukan safari bersama Pak Anies ya. Dan itu benar-benar menjadi sebuah gelombang besar bagaimana emosi publik itu hadir bersama Pak Anies. Dekat istana. Jadi nggak ada rasionalnya, nggak ada pembenaran terhadap itu. Kalau kita ingin setiap kandidat mengucapkan visi misinya itu, nah biarkan dia bicara di mana aja tuh. Dia bicara di kampus, nah itu paling bagus untuk menguji intelektualitasnya. Kalau dia bicara di rumah ibadah, itu untuk menguji etikabilitasnya. Kan itu intinya kan. Kalau dia datang ke pers, yang lebih bagus untuk melihat kemampuan bahasa tubuh dia berhadapan dengan jurnalis-jurnalis kritis. Kan itu intinya tuh.